Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari analisa efisiensi algoritma rekursif modul 10. Jadi langsung saja untuk soal latihan 1. A. Buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29 hingga seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 ditambah 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. B. Buat pohon rekursif untuk U5. C. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. D. Tentukan basic operation-nya. E. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyak eksekusi basic operation-nya bisa berbeda, apakah diperlukan analisis best case, worst case, dan average case. F. Jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. G. Cari persamaan langsung dari Cn. Jadi, pertama, untuk algoritma rekursif, badan algoritma rekursif dari nilai ini, baris 1, 5, 11, 19, dan seterusnya ini, sedekotnya itu seperti ini. Untuk dinamai sebagai algoritma rekursif N, fungsinya itu untuk mencari nilai suku ke N yang didapat dari U1, N-1 ditambah 2N, inputnya itu adalah N, dan outputnya itu adalah hasil nilai UN sendiri. Nah, untuk badan algoritmnya itu adalah if N sama dengan 1, do return 1, else do return suku N-1 plus 2N. Jadi, jika N itu sama dengan 1, maka lakukan return ke value 1. Nah, jika tidak N sama dengan 1, maka lakukan return dengan pencarian hasilnya itu diperoleh dari suku nilai suku N-1 ditambah 2 kali N. Nah, kemudian untuk pohon rekursif dari U5 di sini dapat diketahui untuk mencari nilai U5 itu dari U4 ditambah 2 kali N. N-nya itu sama dengan 5. Nah, karena U4-nya belum diketahui, maka redundan, jadi kita cari yang U4-nya dulu. U4 diperoleh dari U3, U3-nya belum diketahui, maka kita cari nilai U3-nya dulu. U2-nya ini belum diketahui, maka kita cari U2-nya. Nah, di sini untuk U2-nya itu juga belum diketahui, U1-nya itu belum diketahui, maka kita lihat dulu, oh ya ditentukan U1-nya itu sama dengan 1. Maka langsung kita eksekusi ke U2-nya. Jadi U2 itu sama dengan U1 ditambah 2 kali 2. Jadi U1-nya 1 ditambah 2 kali 2. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 5. Begitu seterusnya sampai U5. U5 diperoleh dari U4. U4 sama dengan 19 dikali 2 kali 5, ditambah 2 kali 5, jadi hasilnya 19 ditambah 10, hasilnya 29. Begitu. Kemudian lanjut untuk nilai metrik untuk ukuran inputnya itu adalah N, karena N di sini sangat berpengaruh terhadap lebat pohon rekursif. Jadi jika N-nya itu semakin banyak, maka pohon rekursifnya juga akan semakin lebat. Nah, kemudian untuk yang D, basic operation yang diambil di sini itu adalah N sama dengan 1, karena setiap kali dilakukan eksekusi, basic operation ini, nilai dari N-1 ini pasti akan dijalankan. Kemudian untuk yang E, jumlah node pada pohon rekursif selalu sama. Kenapa? Karena di sini perhitungannya itu tetap seperti ini, sesuai dengan rumus, tidak ada rumus tambahan lagi, jadi hasilnya akan sama, sehingga tidak diperlukan adanya perhitungan best case, worst case, maupun average case. Kemudian untuk recurrence relation-nya di sini diketahui nilai Cn sama dengan Cn-1 ditambah 2n, di mana C1-nya itu sama dengan 1. Jadi langsung untuk persamaan langsung dari Cn-nya itu, kita buat dengan pola umum dulu menggunakan backward substitution, dari Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1 ditambah 2n, kita lakukan backward substitution menjadi Cn sama dengan 1 ditambah C N-2 ditambah 2N ditambah 2N, kemudian kita backward lagi,
Jadi hasilnya Cn sama dengan 2 ditambah Cn min 3 ditambah 2n ditambah 2n ditambah 2n. Nah, dari sini dapat diketahui rumusnya itu adalah Cn sama dengan I ditambah C n min I ditambah 2ni. Ini digunakan sebagai rumus 1. Kemudian untuk nilai C1 sama dengan 1 tadi, kita substitusikan ke dalam rumus Cn min 1 di rumus 1 ini. Jadi hasilnya adalah Cn sama dengan I ditambah 1 ditambah 2ni. Ini dijadikan sebagai rumus 2. Kemudian kita substitusikan lagi, diambil dari nilai I-nya. I-nya ini kita jadikan sebagai N-1, kita masukkan ke dalam nilai rumus 2 ini. Jadi diperoleh Cn sama dengan N-1 ditambah 1 ditambah 2N dikalikan N-1. Hasilnya adalah Cn sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Kemudian lanjut untuk soal latihan yang kedua. Yang A, buat fungsi rekursif untuk menghitung UN sama dari deret 0, 1, 5, 19, 65, di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 kali suku N-2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 min 6 kali 5, nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Kemudian B, buat pohon rekursif untuk menghitung suku ke-4. Yang C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Yang D, tentukan basic operation-nya. Yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyak eksekusi basic operation-nya bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Yang F, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Yang G, cari persamaan langsung dari Cn. Jadi langsung saja untuk rumus Poisson-de-Cotte-nya di sini adalah kita namai sebagai algoritma rekursif untuk mencari nilai N, di mana N-nya ini merupakan dari ini, list ini, di mana fungsinya itu untuk mencari nilai suku ke N yang didapat dari UN min 1 dikali 5 dikurangi UN min 2 dikali 6. Nah, inputnya di sini adalah N dan outputnya adalah hasil dari nilai UN tersebut. Nah, kemudian untuk badan algoritmnya di sini dapat dirumuskan sebagai berikut. If N sama dengan 1, do return 0. If N sama dengan 2, do return 1. Else do return suku N min 1 dikali 5, min suku N min 2 dikali 6. Jadi, maksudnya di sini untuk badan algoritmnya adalah jika N sama dengan 1, maka lakukan return ke value 0. Kemudian jika N sama dengan 2, maka lakukan return ke value 1. Nah, kemudian jika tidak N sama dengan 2 ataupun N sama dengan 1, maka return dengan menghitung suku N min 1 dikali 5 dikurangi suku N min 2 dikali 6. Kemudian yang kedua untuk pohon rekursif dari U4. Di sini U4 diketahui rumusnya itu dicari dari nilai U3 dikali 5 ditambah U2 dikali 6. Jadi karena U3 dan U2-nya belum diketahui, maka kita hitung dulu yang U3-nya. Di mana U3 ini diperoleh dari U2 dikali 5 dikurangi U1 dikali 6. Nah, di sini U2 sudah dijelaskan di sini nilai U2 itu sama dengan 1, U1 itu sama dengan 0. Jadi tinggal kita eksekusi pada pada U3 ini. Nilai U3 dikali 5 berarti U2 dikali 5 berarti 1 dikali 5, 5, dikurangi U1 dikali 5, kali 6. U1-nya 0, 0 kali 6, 0. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang kita lanjutkan eksekusi ke U4. U4 diperoleh dari U3. U3 sama dengan 5, 5 kali 5 sama dengan 25, dikurangi U2. U2-nya 1 dikali 6 sama dengan 6. 25 dikurangi 6 sama dengan 19. Kemudian untuk yang C, metrik untuk ukuran inputnya itu di sini adalah N, karena N di sini berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursif. Jadi jika nilai N-nya itu semakin bertambah, maka pohon rekursifnya itu akan semakin lebat. Kemudian untuk yang D, basic operation yang diambil dari operasi yang selalu dieksekusi di sini setiap kali dijalankan itu adalah N sama dengan 0.
Karena setiap kali melakukan perulangan, maka n sama dengan 0 ini akan selalu dieksekusi. Kemudian untuk jumlah node pada pohon rekursif selalu tetap karena jadi tidak diperlukan perhitungan best case, worst case maupun average case. Kemudian untuk recurrent relation-nya di sini dapat disimpulkan bahwa Cn sama dengan Cn-1 dikali 5 dikurangi Cn-2 dikali 6, di mana C1-nya itu sama dengan 0 dan C2-nya itu sama dengan 1. Kemudian langsung ke persamaan Cn sama langsung ke persamaan Cn diperoleh dari pola umum backward substitution-nya. Jadi Cn sama dengan 1 plus C n min 1 dikali 5 min C n min 2 dikali 6 sama dengan jadi langsung kita lakukan persamaan untuk memperoleh persamaan karakteristik kita jadikan sama dengan 0. Jadi Cn min 1 ditambah Cn min 1 dikali 5 min Cn min 2 dikali 6 sama dengan 0. Jadi kita hasilkan persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 5R ditambah 6 min 0 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilainya itu R sama dengan 3 atau R sama dengan 2. Nah, di sini karena R itu sama merupakan bilangan real, maka dapat disubstitusikan R ke dalam rumus UN sama dengan AR1N ditambah BR2N. Jadi hasilnya adalah Cn sama dengan A3 karena R1-nya sama dengan 3, A3 pangkat N ditambah B2 karena R2-nya sama dengan 2 pangkat N. Jadi kita coba substitusikan ke C1. Jadi nilainya adalah A3 pangkat 1 ditambah B2 pangkat 1 sama dengan 3A plus 2B. Jadi nilai B-nya di sini adalah sama dengan min 3A per 2. Kemudian untuk mencari nilai A-nya, kita coba masukkan ke C2, di mana C2 itu sama dengan A3 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2, hasilnya adalah 9A plus 4B, sama dengan kita substitusikan di sini nilai B-nya tadi sudah diketahui min 3A per 2, jadi 9A ditambah 4 dikali min 3A per 2, sama dengan 9A plus min 6A, hasilnya adalah 3A. Nah, jadi di sini diketahui A-nya itu adalah 1/3. Kemudian kita masukkan nilai B-nya ini karena di sini tadi B-nya itu masih sama dengan min 3A, jadi kita substitusikan nilai A ini ke dalam B. Jadi B sama dengan min 3A per 2 sama dengan min 3 kali 1/3 per 2 sama dengan min 1/2. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan langsung dari Cn di sini adalah Cn sama dengan A3N plus 2 plus B2 pangkat N sama dengan 1/3 dikali 3N min 1/2 dikali 2N. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.